Pasti kita semua tahu kan, kisah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia, Qabil dan Habil. Sebuah tragedi yang meninggalkan luka mendalam, dan sebuah kekosongan besar. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, setelah Habil tiada, siapa yang dipilih Tuhan buat melanjutkan misi kemanusiaan? Hari ini kita akan gali lebih dalam kisah seorang tokoh yang namanya mungkin jarang banget kita dengar, tapi perannya ternyata jadi fondasi dari peradaban kita semua. Inilah kisah Nabi Syith, sang pewaris rahasia langit. Nah, ini dia pertanyaannya. Kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah, ini membuka sebuah saga yang luar biasa tentang harapan, kebijaksanaan, dan pertarungan abadi antara yang baik dan yang buruk. Coba bayangin deh dunia waktu itu. Baru aja dimulai, tapi udah ternoda oleh darah. Adam dan Hawa berduka. Garis keturunan yang saleh seolah terputus. Siapa yang bakal megang obor kenabian selanjutnya? Jawabannya adalah sebuah anugerah yang datang tepat di tengah keputusaan. Dan buktinya ada di angka ini, 50. Kenapa 50? Ini bukan angka sembarangan loh. Sosok penerus ini, Nabi Syith, dipercaya menerima 50 suhuf atau lembaran wahyu suci. Biar kebayang nih, jumlah ini adalah yang paling banyak yang pernah diterima Nabi manapun sebelum zaman Nabi Ibrahim. Ini bukan soal jumlahnya aja, tapi ini tuh kayak pernyataan dari langit tentang betapa berat dan pentingnya misi yang ada di pundaknya. 50 cetak biru untuk membangun kembali fondasi moral umat manusia. Oke, untuk ngerti kenapa dia begitu istimewa, kita harus mundur sedikit ke momen kelahirannya. Karena ini bukanlah kelahiran biasa. Ini adalah jawaban langit atas duka bumi yang paling dalam. Jadi, setelah tragedi itu, Nabi Adam diceritakan larut dalam duka yang sangat mendalam, bertahun-tahun lamanya. Bayangin, di usianya yang udah ratusan tahun, di tengah kesedihannya, Tuhan menganugerahkan seorang putra lagi. Seorang putra yang kelahirannya seolah membawa cahaya kembali ke dunia. Adam namanya Syith, yang dalam tradisi Islam dimaknai sebagai hibatullah, atau hadiah dari Allah. Jadi namanya sendiri itu udah sebuah deklarasi. Dia adalah anugerah, kompensasi ilahi atas kehilangan yang begitu menyakitkan. Dan yang menarik, hadiah ini datang dalam bentuk yang paling sempurna. Coba kita lihat perbandingan ini. Ini bukan cuma beda sifat biasa ya. Ini kayak langit dan bumi. Qabil kan digambarkan sebagai sosok yang keras, jauh dari spiritualitas. Nah sebaliknya, Syith adalah cerminan ayahnya, Adam, dalam versi terbaiknya. Tenang, bijaksana, dan yang paling penting, koneksinya sama Tuhan itu kuat banget. Seolah-olah Tuhan gak cuma ngirim pengganti Habil, tapi juga mengembalikan kemurnian Adam ke dunia. Inilah yang bikin dia jadi pewaris sejati. Bukan karena urutan kelahiran, tapi karena kualitas jiwa. Keistimewaan Syith ini bahkan diakui melintasi berbagai tradisi kuno loh. Dalam kepercayaan Gnostik misalnya, Syith itu dianggap sebagai pembawa Gnosis. Gnosis itu apa sih? Gampangnya, itu adalah pengetahuan ilahi yang tersembunyi. Pemahaman mendalam tentang hakikat alam semesta yang nggak bisa diakses manusia biasa. Ini seakan menegaskan perannya bukan cuma sebagai pemimpin, tapi sebagai semacam penjaga gerbang kebijaksanaan tertinggi. Sosok yang dipercaya pegang kunci untuk memahami realitas itu sendiri. Tapi, misi Syith ternyata melampaui dunia spiritual. Dia juga seorang inovator, seorang revolusioner yang meletakkan dasar bagi peradaban modern kita dengan cara yang sangat fundamental. Ingat kan soal 50 lembaran wahyu tadi? Isinya itu ibarat ensiklopedia pertama bagi umat manusia. Bukan cuma tentang doa dan ritual loh, di dalamnya ada hukum-hukum fundamental, prinsip ibadah yang murni, dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang alam semesta, metode untuk menghitung waktu, bahkan pemahaman tentang pergerakan bintang-bintang. Ini benar-benar paket pengetahuan komplit dari langit, sebuah kurikulum untuk membangun masyarakat yang beradab. Dan inilah langkah-langkah revolusioner yang ia ambil. Pertama, dia menerima pengetahuan ilahi itu. Lalu, dan ini adalah lompatan kuantum bagi peradaban, dia disebut-sebut sebagai manusia pertama yang menemukan tulisan. Coba bayangin betapa krusialnya ini. Dia mengubah pengetahuan lisan yang gampang hilang menjadi warisan tertulis yang abadi. Dia mendokumentasikan ilmu pengetahuan, mencatatnya untuk generasi mendatang. Dengan melakukan ini, Syith bukan hanya seorang nabi. Dia adalah arsitek dari peradaban melek huruf, guru pertama umat manusia yang memastikan kebijaksanaan gak akan pernah. Nah, sekarang kita tiba di babak paling dramatis dalam kisah ini. Sebuah periode di mana umat manusia untuk pertama kalinya terbelah. Bukan oleh geografi, tapi oleh ideologi. Inilah perang peradaban pertama. Jadi, di bawah kepemimpinan Syith di satu sisi, dan keturunan Qabil di sisi lain, dunia terbagi menjadi dua faksi besar.
Perpecahannya begitu fundamental sampai mereka secara fisik misahin diri. Satu kelompok memilih tinggal di dataran tinggi, sementara yang lain membangun kehidupan di lembah. Dan pemisahan ini adalah simbol dari dua jalan hidup yang sangat sekali berbeda. Dan di sini kita bisa lihat betapa dalamnya jurang pemisah di antara mereka. Di gunung, keturunan Shits membangun masyarakat yang sederhana, fokus pada kesalehan dan menaati hukum Tuhan. Hidup mereka intinya tentang spiritualitas. Sementara di lembah, keturunan Qabil menciptakan peradaban yang fokusnya pada materi dan hiburan. Mereka ahli bikin musik yang melalaikan, perhiasan yang bikin sombong, dan bahkan dikisahkan sampai mendalami praktik-praktik terlarang kayak sihir. Ini pertarungan klasik banget, spiritualitas lawan materialisme, kesederhanaan lawan hedonisme. Sadar akan bahaya dari budaya lembah yang begitu menggoda, Nabi Shits ngasih perintah yang sangat tegas kepada kaumnya. Ini bukan sekedar saran, ini hukum. Jangan pernah turun ke lembah, jangan pernah berbaur dengan mereka. Ini adalah sebuah peringatan keras tentang bahaya asimilasi budaya, tentang bagaimana sebuah masyarakat yang baik bisa terkikis dan hancur kalau terpapar gaya hidup yang udah ninggalin nilai-nilai luhur. Jadi, poin krusialnya adalah ini bukanlah tindakan kesombongan atau diskriminasi. Ini adalah apa yang bisa kita sebut sebagai segregasi moral pertama dalam sejarah. Sebuah strategi pertahanan yang radikal, tapi dianggap perlu. Sebuah upaya untuk membangun benteng, bukan dari batu, tapi dari prinsip, untuk melindungi kemurnian ajaran ilahi dari pengaruh budaya korosif yang berkembang pesat di bawah sana. Pertarungan ideologi antara gunung dan lembah ini mungkin kedengarannya kayak dongeng kuno ya, tapi warisan Nabi Shits dan hasil dari pertarungan itu ternyata mengalir langsung di dalam darah kita semua. Coba kita lacak garis keturunannya. Dari Adam, tongkat estafet kenabian diwariskan ke Shits, sang pewaris ilahi. Dari garis keturunan Shits inilah lahir nabi-nabi besar selanjutnya seperti Idris. Dan yang paling menentukan, dari garis keturunan inilah lahir Nabi Nuh. Kenapa ini penting? Karena Nabi Nuh adalah titik balik sejarah manusia. Dan ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang mengejutkan tentang siapa kita sebenarnya. Terus apa yang terjadi sama peradaban lembah yang gemerlap itu? Sejarah ngasih jawaban yang tegas. Peradaban hedonistik itu bersama dengan garis keturunan Qabil akhirnya lenyap di telan zaman. Musnah dalam peristiwa banjir besar di era Nabi Nuh. Yang selamat cuma mereka yang ada di Bahtera Nuh. Dan karena Nuh adalah keturunan langsung Shits, ini artinya setiap manusia yang hidup di planet ini hari ini, Anda, saya, kita semua adalah keturunan dari Nabi Shits. Kita semua pada dasarnya adalah anak cucu dari peradaban gunung. Dan ini membawa kita pada refleksi terakhir yang sangat mendalam. Kisah kuno tentang gunung dan lembah ini ternyata bukan sekedar sejarah, tapi cermin bagi dunia modern kita. Pertarungan antara dua gaya hidup itu nggak pernah berakhir, ia hanya berubah bentuk. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan yang sama. Mau mendaki gunung spiritualitas, kebijaksanaan, dan tujuan hidup yang lebih tinggi, atau tergoda untuk turun ke lembah hiburan tanpa henti, kemewahan materi, dan gangguan yang melalaikan. Pertanyaannya bukan lagi tentang siapa leluhur kita, karena kita semua adalah keturunan Sith. Pertanyaannya adalah, jalan hidup siapa yang kita pilih untuk dijalani hari ini?